Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Channel dimanapun berada, apa kabar? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di jalan Allah dan selalu dilindungi Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya di acara terbarunya Hikmah Channel. Asbak Abi Aba, asik bareng kita, tentunya bersama saya Abahnya Umar dan guru saya Abi Ufa. Insya Allah kami akan hadir di setiap Sabtu di kajian pada subuhnya Hikmah Channel. Mohon doanya agar kami tetap istiqomah mewarnai kajian subuhnya Hikmah Channel. Jangan lupa yang baru menemui channel kami di subscribe, dan yang sudah subscribe, alhamdulillah terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah buat antum-antum semua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke? Pertanyaannya baik mau nyambung tentang tema kami atau di luar pun boleh, tapi mungkin kalau di luar dijawabnya juga nggak langsung ya Bi. Tapi kalau sesuai tema akan kita jawab langsung, itu bocorannya. Nah, jadi kalau mau nanya langsung dijawab sesuai tema. Nah, bagi pertanyaan yang menurut kami menarik, insya Allah akan ada souvenir dari Hikmah Channel. Alhamdulillah. Gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung sambut guru kita. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam Gimana kabar Bi? Alhamdulillah baik, walaupun dalam keadaan begini ya. Iya, ini Roma kayaknya suara-suara guru kita rada serak-serak basah gitu, sahabat Hikmah. Nih gimana nih Bi? Biasa. Ini dalam keadaan apa ya? Umum lah sebenarnya. Umum. Salesma seetik mah. Pilek pelek gitu. Aduh, tapi qadarullah alhamdulillah sehat. Insyaallah masih bisa beraktivitas. Amin. Mbak, ya, ini di mana, Mbak? Nah, sahabat Hikmah, kalau sahabat Hikmah yang pribumi pasti tahu nih kita ada di mana. Kita ini Bi sekarang lagi di Musola Al-Hikmah. Musola Al-Hikmah. Musola Al-Hikmah itu alamatnya ada di RT 1 RW 2 Gang Sadar Gandoa. Ini musola nih Bi, kalau mau saya ceritain, ini tuaan musola Mabi nih. Wah, dari kapan ini Bi? Wah, 50 tahun udah lebih dari 50 tahun lebih, iya. Masya Allah. Jadi sejarahnya itu, sejarah musola Al-Hikmah itu Bi, dulunya mah cuma tempat ngaji anak-anak kecil. Iya gitu. Saung. Langgar kali zaman dulu mah. Nah, ya. sholat emang boleh dilanggar Bi? Ayo. Nah, boleh nggak sahabat Hikmah sholat dilanggar? Tapi langgar itu maksudnya tempat sholat, tempat ngaji yang berbentuk kayak saung gitu. Musolahnya namanya Al-Hikmah Bi. Tapi dulu terkenalnya itu Langgar Mang Nasan. Langgar Mang Nasan. Nah, tuh Mang Nasan itu istilahnya pelopor langgar itu Bi. Ya. Pendirinya. Ya, pendirinya. Dan ya kita doakan semoga Allah melapangkan kuburnya. Amin. Dan menerima di surganya. Amin. Pahala jariah ya, Pak ya. Sangat-sangat itu Bi. Dan Bi tahu nggak channel kita kenapa namanya Hikmah Channel? Iya, gimana itu? Nah, kok Hikmah Channel? Ada hubungannya nggak sama Al-Hikmah? Gimana? Ada hubungannya? Sebenarnya teman-teman udah pasti tahu, pastinya ada. Jadi gini Bi, terbentuknya Hikmah Channel itu awalnya dibentuk kajian remaja di Musola Al-Hikmah ini. Gitu. Dan setelah yang ngajinya terbentuklah, kalau kata saya mah pemuda solatif Bi. Solatif? Apaan itu Bukan Abah? lakban ya, bukan lakban. Solatif. Pemuda yang soleh dan kreatif. Masya Allah. Nah, setelah iya, karena pemuda yang kreatifnya itu soleh, karena jadi mereka terbentuklah Hikmah Channel ini. Oh begitu. Itu mereka yang kreatif, kreatif itu tentunya Islami ya Bi, gitu, nggak kreatif yang macem-macem. Masya Allah. Gitu. Nah, kita kembali lagi nih Bi ke sejarah Musola Al-Hikmah. Tadi kan Hikmah Channel udah saya sedikit bahas. Musolahnya. Itu dulu kecil Bi, langgar cuma muat sekitar 10 orang. 10 orang doang. Tapi karena minat jemaahnya banyak, dan warganya kompak, dibangunlah. Dibangun. Terus dibangunnya itu ya kurang lebih cukuplah buat 100 orang. Nah,
2021 kemarin Ya. karena melihat musolahnya mungkin udah jemaahnya juga udah meluas, udah banyak antusias. dibangun lagi nih seindah ini. Musola seindah ini nggak nyampe 1 tahun Bi. Masya Allah. Segitu kompaktnya warga Gandoa. Barakallah, Gitu. barakallah. Masya Allah. Nah, Berapa kapasitasnya sekarang? wah sekarang kurang lebih 150 bisa. 150 bisa. Buat terawih se RT se RW itu Bisa ya. bisa. Karena bentar lagi kan kita menuju Ramadan ya, Iya. sahabat hikmah. Gitu. Yaudah, kita masuk ke pembahasan nih Bi. Oh iya. Ya, kita masuk setelah kemarin udah pembukaan ya sahabat. Sahabat udah dibuka oleh Abi bagaimana itu kitabnya, Ya. isinya apa, akan membahas apa. Nah sekarang akan masuk ke bab 1 pastinya. Bab 1 ya insya Allah bab 1. Bisa berlama-lama ya, kita lanjut. Kita langsung Abi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin review sedikit ya. Ya. Kita ngomongin kitab, ngomongin judul. Ya betul. Judulnya kita bicarakan apa teh judulnya teh? Nizam Nizam Istimai fil Islam, masih ingat Betul, apa? insya Allah ya. Luar biasa. Insya Allah gitu. Iya. Meskipun Nizam Istimai fil Islam. Kalau misalkan kemarin kita bicarakan tentang sosial masyarakat, namanya Anzimah al-Mujtama. Tapi kalau ini Nizam Istima yang erat kaitannya pengaturan hubungan antara dua lawan jenis, ya laki-laki dan perempuan. Nah, bab 1 ini Ya. masuk ke bab 1, yaitu bainar rijal wan nisa. Waduh. Ngerti kagak ini? Judulnya aja udah baina. Setahu saya baina antara. Benar sekali, betul. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Pinter. Nah, kita lanjut. Bainar rijal wan nisa ini antara laki-laki dan perempuan, bukan di antara ya. Kalau di antara berarti kan bukan Tengah-tengah. laki. Bukan laki, bukan perempuan. Waduh. Kalau ini mah bainar rijal wan nisa, berarti di antara laki-laki dan perempuan itu ada apa, harus bagaimana, seperti apa gitu maksudnya. Laki-laki dan perempuan. Jadi yang mau dibahas itu laki-laki dan perempuan, bukan antara, berarti di tengah-tengah ya Bi. Iya, betul. Ya kalau antara laki-laki dan perempuan mah jurus ular. Ondek. Apa namanya, Laura ya? Laura. Lanang ora wadon ora. Sahabat Hikmah tahu kagak? Laura. Lanang ora wadon ora. Jurus ular itu mah cocok. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Ini akhirul ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah itu telah menciptakan manusia min zakari wal unsa, dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah, judulnya bainar rijal wan nisa. Nah, tahu kagak Bi? Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sendiri? Penting ini untuk diketahui, Pak. Jadi begini, kita permisalin apa nih, embe atau kucing? Enaknya apa, embe ya? Boleh. Embe boleh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya di dunia ini pasti berpasangan. Betul. Nah, berpasangan itu biasanya satu berkelamin laki-laki, Ya. satu berkelamin perempuan, atau ya kalau embe mah nggak ada laki-laki atau jantan, betul. Embe itu ada yang jantan, embe ada yang betina. Berarti kita harus tahu tujuan Allah menciptakan dua insan ini. Tujuan Allah menciptakan dua spesies ini. Sebenarnya spesies yang sama, tetapi beda kelaminnya. Ada tujuannya, Bang. Apa tuh? Tujuannya adalah sebenarnya kalau kita mau mendalami hal ini, bahwa ada tujuan Allah ketika menciptakan pasangan dari spesies yang sama. Ular, Ya. ada cowok-ceweknya nggak? Ada. Kucing, Ada. semua binatang itu ada pasangannya kan ya? Ya. Nah, berarti ada tujuan. Allah menciptakan kita, Aba menciptakan Abi. Ada pasangannya? Apa udah ada pasangan belum? Ada. Itu udah ada. nongol umat. Nongol umat. Iya. Jadi upah. Ada upah, betul. Nah, ada tujuan Allah menciptakan manusia berpasangan. Min Ya. zakari wal unsa.
zakar, kan di situ zakar ya. Iya. Ada zakar, ada rijal. Nah, di sini. Kalau zakar itu dari sisi jenis kelamin. Jadi lebih ke arah ke maskulinitas. Nah, itu. Zakari itu. Kelelakian yang bisa membuahi lah bahasanya gitu. Kejantanan. Kejantanan. Iya, tahu lah, ngerti lah kalau kejantanan ya. Artinya gini, kalau ada manusia ingin berkembang, artinya terus menerus ada manusia itu, kan manusia pasti ada matinya kan. Yep. Supaya dia kehidupannya berlangsung, maka dia harus berkembang biak. Iya, berkembang biak kan? Iya. Iya, maka untuk berkembang biak salah satu caranya ada, bukan salah satunya. Satu-satunya cara untuk bisa mengembangbiakan, membanyakkan keturunan, membanyakkan spesiesnya, yaitu dengan kawin. Kalau embek kawin, Iya. kalau kita Nikah. Iya. Mbak ada nikah nggak? Kagak. Kagak ada. Kagak bilang. Kagak ada nikah Mbak. Kagak main tubruk aja. Nah, ini juga penting kita bahas ya, Pak. Jadi harus kita ketahui bahwasanya manusia dengan Mbak nggak sama. Enggak dong, Bi. Iya. Kagak. Dia Padahal ada kan akal. sama, ada jantan ada betina. Betul. Laki ada Wah. perempuan. Itu kan sama sebenarnya. Ya. Dua jenis kelamin yang berbeda, tujuannya untuk melestarikan jenis. Nah, kalau nggak salah episode 1 kemarin, Abah bilang katanya lah, laki juga ada yang senang sama laki. Ada. Nah, ini kita lihat dari sisi tujuan. Tujuan penciptaan, kenapa Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan supaya eksistensi, ngerti eksistensi nggak? Ya intinya biar apa nih bahasanya? Biar apa? Artinya cuma bisa susah ngucapnya, Bi. Alasan Abah itu biar eksis, eksis beneran. Eksis itu biar tetap ada. Iya. Jadi kalau misalkan cuman laki, cowok atau laki doang nggak berkembang biak, nggak mati. Pada mati udah habis. Oh, udah habis, selesai, kelar deh. Nah, biar ada kelangsungan hidup terus menerus, maka harus ada namanya perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu atau melestarikan jenis hanya bisa dilakukan dengan perkawinan gitu. Ya kawin maksudnya. Iya. Paham merenang? Gak usah dijelasin ya. Kagak usah. Rinci gak usah. Udah paham. Oh, udah paham. Dengan kata-kata kawin gue udah paham. Oh, udah paham. Kita ngomongin mbak ini ya. Bukan Mbak. manusia. Iya, Mbak. Tapi ada kaitannya, Pak. Jadi begini maksudnya. Biar jelas bahwasannya tujuan Allah menciptakan dua jenis insan dari kalangan manusia, itu tujuannya ini dipahami dulu, Pak. Tujuannya untuk melestarikan keturunan, biar manusia ini tetap ada gitu. Kalau ngomongin mbak berarti biar mbak itu tetap ada gitu loh. Menjamin bahwa itu akan terus keberlangsungan hidupnya ada. Jadi tujuan Allah, kalau Abah tadi nanya apa sih tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kok dibedain? Ya. Karena inilah mekanisme Allah untuk agar manusia bisa tetap eksis ada di dunia gitu selama kurun waktu yang Allah inginkan. Biasanya Ya. kalau terkait dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, antara jantan dan betina, itu erat kaitannya dengan apa? Syahwat. Syahwat. Mbak ada syahwatnya nggak? Ada. Kalau kagak ada udah kagak mungkin nubruk betinanya. Oh iya gitu ya. Pemirsa tahu nggak? Udah tahu banget, apalagi orang gak doang banyak tadi ngeliat banyak banget bimbe. Oh banyak gitu ya. Ya itulah dia. Jadi sebenarnya sudah Abi bilang kan, kalau untuk membahas ini ada video yang sudah kita produksi. Di materi dasar. Materi dasar Islam pas pembahasan khosyatul insan. Pada khosyatul insan inilah kita harus tahu bahwasanya Allah ciptakan manusia dengan khosyatnya. Iya. Khosyatnya ada hajatul udawiyah, ada goriza. Goriza itu ada goriza tadayun, ada goriza bako, ada goriza nau. Nah, goriza nau ini yang ada hubungannya dengan istimewa sebenarnya. Karena apa? Karena perkembangan atau perkembangbiakan manusia atau yang lainnya itu erat kaitannya dengan itu. Goriza nau. Lah kalau kagak ada goriza nau, kagak nafsu merenang.
ya kagak ada kita. Kagak ada Kalau kita. kagak ada nafsu, kagak ada keturunan. Betul. Tapi perlu dipahami, Bang, bahwasanya gorizah naum itu tidak identik atau tidak melulu terkait dengan syahwat. Kalau kita kaji lebih dalam. Oh gitu, Bi. Karena gorizah naum itu terkait dengan naluri. Naluri kan sifatnya abstrak. Iya. Arti abstrak ya. Ya. Kalau saya jelasin. Enggak usah. Nalurinya itu kan bersifat abstrak, Ya, jadi terus? nggak kelihatan wujudnya, cuman terasa gitu. Mm. Tujuan dari gorizah naum adalah melestarikan keturunan. Keturunan. Sebenarnya, kalaupun sudah terpuaskan syahwatnya, Iya. gorizah naum terpenuhi nggak? Belum Nggak, tentu kan? belum tentu. Belum tentu. Misalkan ya yang udah menikah, tapi belum Allah karuniai kesempatan untuk ini, kan sudah syahwatnya udah terpenuhi, Iya. ya kan? Syahwatnya terpenuhi, gorizahnya terpenuhi belum? Belum, karena belum. Belum dapat keturunan. Abi nunggu agak lama, Pak. Abah lama nggak? Saya kurang lebih 4 atau 5 tahun di nunggu Umar 4 itu. atau Saya 5 nikah tahun? udah 11 tahun baru punya Umar, karena Umar baru 6 tahun. 6 tahun. Brojol Umar tuh baru 6 tahun. Ya, sekarang Umar 6 tahun belum udah mau nginjak 7 tahun. 7 Allah tahun. belum kasih adik lagi, semoga ntar ada Allah kasih adik. Amin, Umar. amin, amin, amin. Mohon doanya ya, sahabat Amin. hikmah. Iya. Nah, ketika brojolnya Umar Iya. atau sebelum brojolnya Umar, ngomongnya brojol sih. Udah kayak embe, tentang awalnya embe. Lahirnya Umar. Lahirnya Umar. Baik, Pak. Ini saya ngikutin Abah aja ya. Lahirnya Umar dan sebelum lahirnya Umar. Kan sebenarnya, ini ngomongin kita ini mah ya. Kita merasakan bahwasanya gorizah naum itu memang berbeda dengan syahwat. Gitu. Tapi memang erat kaitannya. Karena ketika terpenuhi syahwat, gorizah naum kan belum terpenuhi. Iya. Ya karena inti dari gorizah naum sebenarnya kan melestarikan keturunan. Keturunan. Dan itu merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Ada gorizah naum, yaitu agar tetap lestari keturunannya. Oleh karena itu, yang di episode kemarin, Ya. kalau ada laki-laki dengan laki-laki, tercapai nggak tujuan Allah menciptakan ini manusia? Tidak. Nggak tercapai dan tidak akan pernah tercapai. Mbak juga badot yang badot lahir nggak? Kagak bakalan. Bikang jeung bikang. Enggak. Mbak, Betina. bikang. Oh betina sama betina lahir nggak? Enggak. Nggak akan. Nah makanya kita pahami bahwasanya Allah menciptakan dua jenis, laki-laki, perempuan. Itu tujuannya adalah ini, kita samakan persepsinya, Pak. Juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, bahwasanya tujuan dari Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan atau melestarikan jenis. Ini yang perlu kita pahami. Adapun di dalamnya terdapat gorizah naum, itu merupakan hal yang fitrah, gitu. Merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Mbak, salah satu tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk melestarikan keturunan ya, Bi? Iya, betul. Jadi sahabat hikmah, tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah melestarikan keturunan. Nah, Bi, itu kan maunya Allah. Itu kan menurut syariat. Betul. Nah, gimana kalau menurut pandangan umum, menurut masyarakat, menurut orang awam? Gitu, kalau menurut umum itu pandangan laki-laki dan perempuan itu menurut Abi gimana, Bi? Kalau kata saya mah kayaknya jauh, Bi, gitu. Enggak cuma apa sih? Laki-laki dan perempuan itu enggak cuma melestarikan keturunan, tapi ya menurut saya mah udah enggak ini dah. Coba kalau menurut Abi gimana? Ya, sebenarnya ini jadi masalah dalam kehidupan sekarang, Mbak. Iya. Jadi tadi kan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dua jenis yang berbeda dari manusia yang sama, maksudnya sama-sama manusia. Ya. Tujuannya ada, kenapa diciptakan dua yang berbeda itu? Tujuannya untuk melestarikan keturunan. Ya. Untuk melestarikan keturunan. Dan ketika melestarikan keturunan itu hanya dengan satu jalan, yaitu Apa itu perkawinan? perkawinan. Ya, beda kawin sama nikah. Mbak, kawin apa nikah? Kawin. Kawin, bukan nikah. Bukan main tubruk aja dia kawin. Nah, ketika Mbak itu, kok jadi ngomongin Mbak gitu? Gibah kan? Agak Mbak kagak ngambek. Oke lah.
maksudnya permisalan ini Pak. Ya. Maksudnya gini, Mbak itu ketika dia itu suka ada masanya kan, masa kawin misalkan. Ya. Enggak ujuk main tubruk doang mudahan. Mbak juga misalnya lihat dulu. Ada gitunya enggak Mbak? Kasihan belum pernah ngobrol sama Pak B. Yang saya tahu Pak B pokoknya main tubruk aja. Oh iya. Jadi Mbak itu ketika melihat pasangannya, dia bisa bedain kan? Ya. Yang ada tanduknya berarti Iya, super Badok. dah. ya. Ya. Ada goriza di situ, ada muncul syahwat di situ. Ya. Ada syahwat, goriza, naon pada embe, pada sapi, dan semua binatang makhluk Allah itu ada begitunya. Nah, mereka kan tidak perlu ada akad pernikahan maksudnya. Main tubruk aja kalau Abah bilang tadi, ya seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya memang ada syahwat di situ, ada guriza mau di situ. Nah, inilah pandangan manusia. Jadi manusia dengan hewan sebenarnya dari sisi goriza sama. Nah, tapi yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah manusia punya tafkir. Udah paham ya? Ada tafkir. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, kalau cara pandang manusia kayak tadi, cara pandang manusia itu dengan lawan jenis hanya sebatas luapan nafsu apa? Makan. Birahi. Oh, nafsu birahi. Abang paksa banget. Ya, luapan itu hanya sekedar itu, berarti apa bedanya dengan kambing? Begitu. Jadi sebenarnya cara pandang masyarakat saat ini bahwasanya memandang laki-laki dan perempuan hanya sebatas pandangan birahi, pandangan syahwat semata, sebenarnya itulah pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Harusnya kita kembalikan. Nah, ini sebenarnya kita sedang membuat brainstorm. Apa brainstorm? Apa tuh? Mengerti apa mah? Ini membuat opini umum. Opini terhadap masyarakat kan, channel kita kan dilihat banyak orang nih. Iya, 2 juta orang lihat ini, Mbak. Masya Allah udah banyak deh pokoknya. Insya Allah ya. Amin. 2 juta orang lihat, bahkan lebih dari itu mengambil manfaat. Bahwasanya, ternyata Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan tujuannya untuk melestarikan keturunan, agar eksis, agar banyak gitu loh. Betul. Tidak berhenti. Dan di dalam manusia itu ada khasiat juga memang. Sama seperti hewan tadi kan Mbak. Ada syahwatnya, ada birahinya, itu include, itu alami gitu loh. Tapi karena manusia punya akal, maka cara pandang dia terhadap syahwat ini eksploitasi. Bahkan ada bisnisnya. Tahu nggak Abah yang kayak gitu? Enggak. Tuh, pura-pura kagak tahu. Ini si Abah ini memang yang bisnis paling marak saat ini adalah eksploitasi seksualitas. Sebenarnya maksudnya seksual itu bukan cuma hanya itu doang. Ya kan ada iklan mobil. Apa hubungannya iklan mobil sama paha? Kagak ada hubungannya kan? Nah, itu chicken maksud saya itu. Bahwasanya di sinilah cara pandang manusia yang keliru. Memandang laki-laki, memandang wanita, memandang manusia dari sisi eksploitasi itu. Memang secara alaminya kita dan pemirsa di rumah juga itu ada goriza nau, itu nggak bisa dinafikan. Seneng kan? Ya yang bening seneng nggak? Yang bening apaan? Di air. Maksudnya perempuannya cakep. Begitu, Bang. Manusiawi, Bi. Nah, itulah goriza, itu alami. Itu alami. Tetapi dalam cara pandang masyarakat sekarang itu dieksploitasi gitu loh. Nah, makanya cara pandang laki-laki dan perempuan pada masa ini umumnya tadi umumnya saya tanya dari umum. Umumnya adalah cara pandang syahwat. Umumnya adalah cara pandang ya tadi gorojano kok semata gitu. Berarti keliru ya, Bi. Keliru, sangat keliru. Itu sudah melenceng dari tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Betul. Paham. Jadi gitu, Mbak. Jadi cara pandang manusia sekarang itu terhadap ini tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Jadi gitu ya, Bi. Jadi banyak di kehidupan umum, kehidupan masyarakat itu pernikahan itu cara pandangnya salah ya, Bi. Maksudnya bukan salah, tidak tepat gitu, nggak sesuai keinginan Allah. Betul. Kalau keinginan Allah dan keinginan syariat Islam kan tujuan pernikahan itu tadi telah dijelaskan oleh Nabi untuk
apa Bi tadi? Buat melestarikan keturunan. Tapi kalau di umum saya lihat nih nggak kata orang nikah tuh hanya berdasarkan nafsu. Jadi kayak nikah beberapa bulan atau yang punya anak atuh punya dua, lihat yang bening kalau kata Abi bilang tadi mah, lihat yang bening belok lagi terus cerai, udah gitu kawin lagi sama yang bening, udah brojol udah bosan kawin lagi. Nah itu yang begitu ya Bi, yang cara pandangnya yang salah jadi mengakibatkannya ke salah juga. Jadi nikah tuh hanya cuma buat nafsu belaka. Sebenarnya dia juga pengen melestarikan keturunan, cuma istilahnya dengan cara yang salah, cuma hanya nafsu doang. Jadi karena sekarang banyak yang masih bocah udah gendong bayi, tahunya udah janda. Karena sang laki-laki tadi hanya cuma dengan nafsunya aja gitu pemirsa. Semoga sahabat hikmah tidak begitu ya. Semoga sahabat hikmah rumah tangganya berdasarkan sesuai keinginan Allah dan syariat. Amin. Gitu. Betul sekali, Mbak. Jadi kebanyakan masyarakat ini karena memang keliru dalam memahami potensi manusia berupa gurizah nau ini, kawin hanya sekedar untuk meluapkan syahwat. Iya, betul. Jadi ketika syahwatnya sudah terluapkan, lihat yang lain karena cara pandangnya adalah syahwat gitu loh. Iya. Bukan untuk sesuai seperti tujuan Allah menciptakan manusia. Bahkan mungkin begini, awal nikah lagi nyari itu kriterianya fisik semua. Betul. Iya. Mungkin. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Manusiawi. Mau nikah, cari dulu gimana kriteria apa gimana? Yang cakep Bi, yang cakep. Alhamdulillah Allah. Perempuan tapi kan? Perempuan. Begitu. Aku nggak laki. Iya. Ini kalau boleh dimisalkan nih Mbak. Beli HP. Iya. Tahu HP meren? Tahu. Kagak usah didetailin ini. Oh iya. HP itu kan ada banyak merek, Pak. Betul. Ya, mereknya sebutin nggak di sini? Nggak usah. Merek A, merek B. Oke, merek A, merek B. Sponsor lagi. Kita pakai harga deh. Ya. Kalau dari Glodok sana harganya kan murah-murah. Ya. Ada yang murah, ada yang bagus katanya. Ya. Ada yang mahal. Ya. Dari sisi fungsi apa HP sebenarnya? Yang umumnya dipakai buat ngapain? Buat telepon, SMS udah. Buat SMS. Dua kalau yang fungsi normalnya. Belum lagi sekarang SMS kagak zaman, Pak. WA. Coba yang harganya mahal dipakai apa? Sama kan? Sama. Ada fotonya juga. Ya. Harganya murah? Sama, ada fotonya juga. Nah, yang membedakan HP-nya itu mahal, yang ini berbeda apanya? Gengsinya doang. Padahal fungsinya sama. Nah, sebenarnya maaf ya, bukan mau menyamakan fungsinya sama dari situ ya, tapi kita kembalikan ke duduk perkara bahwasanya Allah ciptakan manusia untuk laki-laki dan perempuan itu untuk melestarikan jenisnya, makanya ada syariat menikah ya, untuk betul. Manusia ada syariat menikah, untuk hewan tidak ada syariat menikah. Nah, ketika syariat menikah biasanya awal nikah cirinya fisik semua, berarti kan tidak ada tujuan jangka panjang bahwasanya menikah ini adalah syariat Allah. Tapi dalam Islam boleh nggak kita menyukai wanita berdasarkan fisik? Boleh. Itu manusiawi kan, tadi udah dibilang. Abah senang yang bening, Abah senang yang jenong, Abah senang yang jerawatan. Begitu gak Bang? Kagak. Kagak. Oke lah. Artinya begitu. Jadi ketika kita menyukai seseorang berdasarkan kriteria itu manusiawi. Tapi jangan lupa tujuan kita menikah itu untuk melestarikan keturunan dan kita membina sebuah rumah tangga. Betul. Nah, ketika makanya kan sama yang jenong jadi anak, sama yang bening jadi anak juga, sama yang jerawatan jadi anak juga. Sama, artinya itu. Jadi di sana, nah nanti ada kita bicara masalah as-saadah. As-saadah itu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dengan kepuasan beda. Kalau kepuasan tadi berdasarkan syahwat. Makanya kan ada, nah inilah manusia punya akal, maka manusia itu tidak boleh disetir oleh syahwatnya. Ya. Ada pengendalinya yaitu akal. Jadi akal itu yang akan memilah, mengklirkan. Oh, tujuan manusia diciptakan itu untuk melestarikan jenis. Terus kemudian ada kebahagiaan di sana, bukan hanya syahwat. Terus kalau misalkan kita sesuai dengan tujuan Allah diciptakannya manusia, kita memahami tujuan diciptakannya yaitu untuk melestarikan jenis dan di sana ada ibadah. Nah, makanya dari situ
kita akan bersyukur. Siapapun yang kita nikahi, siapapun, iya maksudnya Istri kita yang udah kita nikahi. istri kita yang sudah kita nikahi, kita syukuri. Mau yang apa nanti. Jadi gini, nanti itu ada hari akhir, ada surga ceritanya Pak. Iya. Nah itu harus jadi keyakinan. Iya. Kalau pernikahan yang sesuai dengan syariat, mesti tujuannya adalah ke sana, Pak. Betul. Nah makanya tidak akan sependek tadi. Nikahin yang ini, udah. Pengen nyobain yang jenong, Iya. ya kan? Oh yang jenong ternyata kayak gitu. Ya udahan juga. Nah karena tujuannya bukan untuk ke arah sana membina rumah tangga. Kebahagiaan dan ibadahnya nggak ada. Betul. Di situ. Meskipun melestarikan keturunannya ada. Betul. Tapi dia tadi tidak ada ibadahnya di situ. Hanya ada nafsunya aja gitu pemirsa. Ya. Padahal itu sepaket. Ya sepaket maksudnya, insya Allah dalam pernikahan itu ada syahwat, ya ada pemenuhan itu udah alamiah. Kalau kagak ada syahwat kagak ada anak nih. Betul, itu dia. Mungkin itu yang harus kita perhatikan semua. Jadi untuk episode kali ini sampai di sini dulu gitu Kita ya. cukupkan dulu aja. Cukupkan dulu. Ya. Nah sebelum kita tutup nih Bi, di episode kemarin ada yang nanya nih Bi. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Siapa? Yang nanyanya dari Santi Nuranti. Ahwat kayaknya nih Bi. Saya bacain ya Bi. Ya. Apaan Ustadz baru nyimak, saya baru mengikuti channel ini. Ya, Ada pertanyaan yang mengganjal di pembahasan MDI. MDI itu materi dasar Islam ya, sahabat Hikmah Channel pastinya udah tahu. Ya. Mau bertanya soal wajibnya hijab. Menurut menutup aurat terutama untuk muslimah, memakai himar dan jilbab, kenapa terkategori perintah atau wajib? Apakah ada dalil yang menyatakan ancaman apabila meninggalkannya? Mohon penjelasannya Ustadz, semoga pembahasan ini bisa tercerahkan. Silakan Ustadz. Baik. Gini lebih. Dari siapa? Dari Santi Nuranti. Baik. Nah, terus sebelum dijawab, Santi Nuranti, setelah saya bacakan pertanyaannya tadi, insya Allah antum dapat souvenir dari Hikmah Channel. Apa itu, Pak? Nih, Bi. Masya Allah, selamat Jadi buat Santi. buat tadi apa yang namanya saya sebutkan. Nah, Ntar dikirim alamatnya ke kolom komentar ya, atau di SMS Center di WA Hikmah Channel. baik. Oke, ini hadiahnya. Ntar kagak pakai ongkir, tenang, ntar ada bos layan parcel, atau nyampe rumah. Oke? Ya, Bi, silakan mau dijawab atau gimana Bi? Karena Baik. ini kalau dilihat dari segi jawaban, dari segi pertanyaan nggak sesuai dengan tema kita. Abi jawab dulu atau gimana? Baik, kita hargai, kita respon dulu ya. Baik, untuk Santi, akhirnya Santi bahwasanya pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya masih nyambung sih sebenarnya terkait dengan khimar dan jilbab. Tapi di MDI betul sarannya waktu kemarin itu untuk memahami MDI dulu, salah satunya tentang Khusyatul Insan. Tapi ini sudah ke hukum syara, nggak apa-apa ya. Sebenarnya perintah jilbab dan khimar itu ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita bahas lebih dalam, ada qarinah yang jazm, ada yang ghair jazm. Jilbab dan khimar ini jazm. Nah, jazm wajib itu kan kategori wajib, itu karena perintahnya kuat gitu. Nah, kuat itu cirinya ada dari qarinah, indikasi bahwa itu kuat. Tapi sebenarnya kita akan bahas itu di satu bab khusus. Nanti ada pas bab tentang wanita muslimah tidak wajib menutup wajah. Nah, bahasan itu include dengan bahasan khimar dan jilbab. Insya Allah jawabannya ada di sana. Ditunggu saja. Jawaban untuk lengkapnya nanti di episode yang lain. Baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Bi. Baik. Kita terima kasih buat sahabat Hikmah yang udah menyaksikan kajian pekan ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya udah, sahabat hikmah, saya Aba Umar dan guru saya Abi Ufa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.